Berjumpa lagi dengan saya Master Santo, salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada seri pembelajaran Clipper bagian ke-27 ini kita akan mengaplikasikan password yang sudah disimpan di dalam sebuah database. Sebelumnya saya mohon maaf, tayangan kali ini saya tidak menampilkan wajah saya karena kesalahan teknis. Namun yang penting intinya. Nah, bagaimana mengaplikasikan password dalam sebuah database itu? Mari kita ikuti langkah-langkahnya yang sebagai berikut. Pada sesi ke-26, kita telah memiliki ini. Kita konekkan terlebih dulu ya, kita konekkan terlebih dulu. Ya, ciri khas dari CMD adalah seperti ini ya. Kita konekkan dulu dengan ini, mon ya, mon ke, kemudian database kita di drive E, foldernya PRG. Kita connect, kita masuk, kemudian kita masuk ke database-nya. Di sini kita bisa melihat dengan tanda seru dir semua titik DBR. Wow, ada banyak ya. Ada banyak. Kemarin kita masih nama dir PA bintang atau PAS bintang titik DBR. Nah, di sini ada satu file yang namanya pasnya DBR, kita panggil dengan perintah use pasnya enter. Ini strukturnya hanya satu, itu juga filenya, jadi file name-nya pasnya DBR, fieldnya pasnya juga namanya sama ya, tapi nggak masalah. Lalu kita lihat isinya dengan perintah dir, ini hanya satu record. Hanya satu record, isinya ABC. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk mengakses aplikasi yang namanya menu. Ya, kita open file, itu all files. Kemudian kan kita punya file namanya men.stk ini. Nah, men.stk ini kita adopsi, kita simpan dengan nama lain, tapi selalu ingat save as type-nya harus selalu all files. Nah, di sini kita kasih nama men.stk1 ya. Oke, seperti apa kita lihat dulu ya. Ini pada waktu tayangan ini muncul, tayangan ini akan kita munculkan ya, tayangan yang ini kita munculkan semacam ini. Ini di sini kita kasih semacam proteksi di sini. Tetapi sebelumnya itu kita ada ini use pasnya tadi, use pasnya ya. Kemudian kita kasih proteksi sederhana saja. Kita mengadopsi saja atau langsung kita ketik saja ya. Ini kan baris ke 17, kita kasih baris ke 19, kolomnya biar sama saja ya, 31. Tentang kerapian kolom nanti bisa kita revisi. Password. Nah, kita masukkan ke sini password, di atas di situ kita kasih P1, boleh gini, ini perintah baru ya, store space ya, store space to P1, P2, P3. Ini sama artinya seperti yang di pas yang sebelumnya, itu kita membuat P1 sama dengan space, P2 sama dengan space, P3 sama dengan space, itu sama. Kemudian pada koordinat ini
Set color-nya kita buat set color to background-nya tulisannya putih, background-nya hitam untuk teks. Sedangkan untuk input datanya kita buat tulisannya hitam, background-nya hitam, macam itu. Tapi jangan lupa nanti setelah read di sini, ini kita harus set color-nya kita normalkan. Ya, ini saya kasih pemisah supaya nanti Anda bisa mudah mempelajarinya. Nah, sampai di sini ini ya saya kasih jeda dengan spasi kosong ini. Ini ranahnya password ya. Bentar, kita lanjut terlebih dahulu. Di sini kita buat misalnya, oh ya ini password ya. Ini yang fill itu nanti. Ya ini di bawah ya. Ini di bawah. Di bawah. Ini di bawah, kemudian set color-nya kita normalkan. Set color to tulisannya putih, background-nya hitam. Sebentar, supaya Anda aman kita coba begini ya. Kalau kita do men-spk, nah ini kan maksud saya tulisannya putih, background-nya hitam, macam ini. Nah di sini juga kita kembalikan setting warnanya, tulisannya putih, background-nya hitam. Kalau Anda perhatikan di pilih nomornya kan berkedip-kedip angka 0 itu tulisannya warna hitam, teksnya warna hitam, backgroundnya putih, maka kita normalkan yaitu neutral white gitu. Sementara ini kan untuk kepentingan password neutral semacam itu, sehingga Anda ngetik apapun tidak kelihatan. Sehingga kalau PASSP itu pada kolom 31 kita bisa manfaatkan call yang di bawah ini ya. Kalau ini 31 otomatis mulai meminta password itu pada kolom ke 42. Nih, 42. Kita coba ya. Kita coba. 42. Oh, ini pil itu miliknya bawah. Pil ini miliknya bawah. Password nanti tidak akan mengeksekusi pil ini kecuali passwordnya benar. Nah di sini pada waktu use pass-nya itu kita sudah go to top menuju ke record yang paling atas. Kemudian diisi di sini boleh isinya misalnya ya sama dengan, coba ini kita selesaikan dulu. Nah ini isinya berarti sama dengan pasnya, isinya sama dengan pasnya diambil oleh variabelnya program ini, sedangkan pasnya ini kan feed-nya database yang namanya pasnya juga kebetulan. Nah di sini pada koordinat 42 tadi ya, 42 baris ke 19 kolom ke 42 ini get P1 read kan nggak kelihatan, kemudian langsung di sini juga di pada koordinat yang sama itu dimunculkan tanda bintang macam ini. Ini kita buat sebanyak 3 kali untuk P1 P2 P3. Kita copy aja, copy, kemudian ini juga kita copy. Oke, nah ini saya penggal-penggal supaya Anda mudah mempelajarinya. Nah ini 3 paket P1 1942, maka P2 ini 1943 ini juga di sebelah kanannya maksudnya. Sementara di sebelah kanannya lagi ada P3 ini 44. Nah di sini sudah dapat ya operator mengisi apapun ditampung di P1, P2 dan P3. Kemudian berarti kesimpulannya diisi artinya operator itu diisi P1, P2, P3 gitu.
Itu ya, diisi. Padahal diisi ini nanti harus kita compare dengan yang variabel isinya. Kalau sama dia menjalankan, kalau enggak dia membeli. Kita coba. Jika diisi sama dengan isinya, maka dia akan atau dibalik aja ya. Jika tidak sama dengan itu begini tulisnya. Jadi simbol ini adalah artinya simbol tidak sama dengan. Jika isinya tidak sama dengan isinya, jika diisi tidak sama dengan isinya, dia akan membersihkan layar. Kemudian langsung di sini membersihkan layar, kemudian pada koordinat 12,31 mohon maaf Anda tidak berhak mengakses Anda tidak berhak yang lain, bahasa Indonesia saja. Mohon maaf, Anda tidak berhak masuk, gitu aja dah. Masuk menu, gitu aja. Nah, kemudian ini boleh kita kasih perintah wait, tunggu. Ya. Kemudian return. Nah, return ini kembali ke posisi semula. Selesai, NG. Jadi perintah ini proteksi agar dia tidak masuk ke menu. Kita simpan, ya. Nah, yang ini baru, kalau tidak ini berarti dia tidak, kalau dia passwordnya nggak sama, dia menjalankan ini. Otomatis kalau sama dia menjalankan bawahnya. Itu aja logikanya, sangat simpel sederhana. Ini kita simpan, kemudian kita coba ya, do men stk1, do men underscore stk1, kita enter. Nah, di sini, ini dia minta passwordnya. Nah, di sini kalau kita isi terserah ya, tik gitu, dia nggak mau. Ini kurang say, ya, ini kurang say. Penelitian ya, sekali lagi ini penelitian. Kurang say. Kemudian supaya password ini bisa terbaca dengan baik dan jelas mencolok gitu ya. Ini tulisan wordnya boleh diganti merah, red, gitu. Mencolok. Toh nanti setelah passwordnya benar, passwordnya kembali putih, warnanya kembali putih. Kita simpan sekali lagi, ya, kita simpan sekali lagi. Kemudian kita coba sekali lagi. Nah, di sini kelihatan warna passwordnya merah. Ini password. Letaknya silahkan ya. Ini kebetulan saya urutkan aja. Tapi kalau Anda mau letakkan setengahnya juga boleh. Sebenarnya menu ini kalau passwordnya benar, kita bisa memasukkan data, melihat data, mengubah data, menghapus data, mencetak data. Tapi harus passwordnya benar. Kita coba, misalnya passwordnya kita buat salah dulu. Nah, ini passwordnya salah. Mohon maaf, Anda tidak berhak masuk menu. Enter, ya, dia selesai. Karena ini ya benar, kurang clear ya. Setelah return, ya sudah, itu aja, selesai. Tetapi sekarang kalau passwordnya benar, kita kasih, oh ya, ini supaya untuk program berikutnya dia tidak warnanya merah. Di menu paling atas dari menu ini kita boleh kasih warnanya, ya. Kita copy aja, kita copy ke sini. Nah, di sini kita copy di sini, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini sudah, kita buat salah lagi. Oke, sekarang kita coba yang benar, A, B, C, enter. A, B, C. Oh iya, kok masih nggak mau ya? Kesalahannya gimana? Passwordnya A, B, C. Kenapa ini? Salah ya?
Oke, kita coba terlebih dulu. Nah, untuk mendeteksi kesalahannya itu di mana, kita kasih kita shortcut di sini pada koordinat, misalnya koordinat 1,1 C diisi. Kemudian koordinat 2,1 C isinya. Kita width. Ini kita kasih shortcut untuk mendeteksi kesalahan macam ini. Kita coba, kita simpan terlebih dulu. Kita coba lagi di sini. Coba. Nah, ini kita isi AOI. AOI passwordnya ABC. Oke. Tapi salah. Sekarang kita ketik ABC. Nah, ini sama ini harusnya. Kenapa tidak menjalankan di bawahnya, itu yang jadi pertanyaan. Kita coba cek programnya. Ini sebetulnya program sudah betul. Secara logically sudah betul. Atau kita balik saja. Kita balik saja. Jika diisi sama dengan isinya, dia menjalankan perintah-perintah di bawahnya. Ini kita sementara Ctrl X. Ini sampai sini kita Ctrl X. Bentar. Ini mau belajar programming, semakin ke sana ya problemnya seperti ini. Maka Mas Tarsanto memberikan simulasinya langsung online seperti ini. Ya, tadi hidup gitu. Ya. Anda mengalami, nah ini nih, kalau passwordnya sama dia menjalankan ini. Ini semua saya buat mendorong supaya nanti kalau ada error deteksinya lebih mudah. Nah, ini kita rapikan. Ya, kalau pemrograman yang terkini tentu tidak seperti ini. Tapi sekali lagi kita sudah sepakat belajar ini tujuannya untuk melatih logika, ketelitian, dan kreativitas macam itu. Nah, ini di sini kalau isinya sama dia menjalankan itu, sehingga end-nya di sini. Ini isinya jika sama dia menjalankan itu. Nah, tetapi jika tidak sama, ini ada else. Else dia baru menjalankan perintah itu. Nah, ini dibalik ya. Kalau passwordnya sama dia jalankan itu, kalau enggak ya mohon maaf gitu. Nah, ini kita simpan sekali lagi. Kita coba dari yang masih yang lama. Kita coba sekali lagi. Kita ketik password yang salah. Nah, nggak mau. Ya mohon maaf. Tapi sekarang kita coba yang benar. ABC. Ya. Nah, dia sekarang menjalankan menu. Nah, jadi masuk. Kira-kira demikian dulu yang bisa Mas Tarsanto sampaikan. Selamat mencoba. Ya, ikuti saja video-video singkat dari Mas Tarsanto. Yakin dan percayalah, semakin Anda tekun dan setia, Anda semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang dapat eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Mas Tarsanto dari LPK Sambut Pinter. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.